pemerintah ingin meratakan jumlah siswa di setiap sekolah. Jadi kayak kalau dulu itu kan ada SMA favorit. Dan SMA favorit itu akan diserang dari beberapa daerah yang berbeda-beda. Nah, harapannya dengan Yunasi ini siswa ataupun anak-anak yang berprestasi itu bisa berkarya atau lebih berprestasi di sekolah dekat mereka gitu. Zaman saya dulu daftar harus ke sekolah, cabut berkas harus ke sekolah. Jadi kayak kita using time buat perjalanan. Tapi sekarang semua berbasis online. Jadi kita daftar bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan PC selama itu ada koneksi internet, terus real time, jadinya lebih cepat banget. Oke, Sinotivers, balik bersama saya lagi, Hafiz, yang dulunya pernah sekolah, masih di acara podcast edukasi Sinotiv. Nah, gitu dong, serius. Oke, di sini saya bersama tamu spesial kita nih, gitu kan. Nah, ini temannya Dewa Brahma. Ada kenal nggak siapa? Oke, benar, bersama Kak Wisnu. Oke, beliau dari Academic Development dari Sinotiv. Halo Kak Wisnu, gimana kabarnya Kak Wisnu? Halo Kak Hafiz, alhamdulillah kabarnya baik. Oke, lagi nggak sibuk kan? Ya, sibuk-sibuk dikit lah. Oke. Nah, sekarang kita mau ngebahas nih kasus yang kemarin lagi booming ya. Tapi sekarang alhamdulillah sih sudah mulai tenang gitu kan. Itu ya. Tentang PPDB. Tahu nggak PPDB singkatannya apa? Penerimaan peserta didik baru. Wih, luar biasa, 100 buat Kak Wisnu. Oke, jadi kita mau bahas sedikit data dulu, boleh nih? Boleh. Oke, ini saya ada data nih sedikitnya gini. Jadi data dari Bapak Presiden Jokowi. Ini datanya terpercaya banget gitu kan. Nah, bahwa di sejumlah daerah pada tahun 2023 ini emang terjadi kecurangan katanya PPDB gitu kan. Namun Pak Jokowi bilang, oh ini masalah bukan masalah yang besar gitu kan. Ini masalah mungkin hanya oknum-oknum saja dan dapat diselesaikan khususnya di daerah-daerah aja. Jadi nggak usah dibawa ke pusat. Kemarin kan sempat beritanya sampai ada yang lapor Pak Jokowi katanya kan, kecurangan-kecurangan gitu kan. Nah, terus juga ada info juga satu dari Bapak Muhadjir Effendi. Kenal nggak Pak? Siapa Pak? Belum kenal nih. Belum kenal. Saya minta dikenalin dong. Oke, boleh. Nah, beliau itu adalah Bapak Menko, Menteri Koordinator. Betul. Di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, dia juga bilang dia udah punya data-datanya nih. Siapa aja yang curangnya nih, siapa nih. Tapi ada yang bilang kemarin kasusnya banyak banget. Tapi dia bilang datanya nggak banyak kalau dibandingin seluruh penerimaan peserta didik baru. Oke, nah jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih, biar orang tua di sana atau Sinotivers di luar sana nanti bisa memprepare nih tahun depan PPDB-nya lebih baik lagi sehingga tidak terjadi kasus-kasus kecurangan. Setuju nggak Kak? Setuju dong. Oke, nah kalau sekarang kita mau nanya nih, saya mau nanya ke Kak Wisnu. Kalau PPDB itu dimulai dari tingkat mana aja sih gitu yang Kak Wisnu tahu? Kalau yang pengalaman saya ya, kemarin kan juga mendampingin saudara yang ikut PPDB juga. Jadi ada info-info masuk. PPDB itu dimulai dari usia dini, TK, SD, kemudian SMP, SMA, bahkan SMK juga. Oke, berarti lengkap ya. Jadi PPDB sekarang sudah nasional dari tingkat TK sampai tingkat SMA atau SMK tadi. Oke, nah jadi juga, nah kalau dulu kan kita daftar PPDB itu kita tahunya mesti datang ke sekolah. Nah kalau sekarang ada perbedaan nggak sih untuk mendaftarkan PPDB? Wah, perbedaannya jauh sekali ya. Kalau kembali lagi ke masa lalu, zaman saya dulu daftar harus ke sekolah, cabut berkas harus ke sekolah. Jadi kayak kita using time buat perjalanan. Tapi sekarang semua berbasis online. Jadi kita daftar bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan PC selama itu ada koneksi internet, terus real time, jadinya lebih cepat banget. Oke, berarti lebih dipermudah lagi. Dipermudah lagi, betul. Dulu. Oke, nah pasti kan kalau pengen masuk sekolah baru gitu kan, pasti butuh ada syarat-syaratnya kan. Betul. Kan. Nah kalau secara umum nih syarat-syaratnya buat masuk tadi misalkan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, ada nggak sih syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu? Soalnya kan sekarang kan via online nih, bisa jadi kan syaratnya berarti apakah
bentuk digital juga atau ada fisiknya juga sih? Oke. Yang pasti umumnya kan syarat adalah usia untuk setiap jenjangnya itu kan sudah sesuai. Kemudian kalau untuk beberapa kayak misalkan kayak rapor dan sebagainya itu memang dibahas juga di bagian Permendikbud juga. Biasanya kalau kemarin sih pengalaman ada dari pemerintah daerah itu sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi sebelum ada PPDB mereka ngasih sosialisasi nih. Ini jalur PPDB, ini syarat-syaratnya sehingga orang tua juga lebih paham lagi apa yang harus dipersiapkan nantinya buat pendaftaran kayak gitu. Iya, soalnya kemarin tuh banyak yang masih bingung gitu. Masih orang mungkin pakai cara lama ya, masih ke sekolah nanya syaratnya apa. Padahal sekarang semuanya udah ada di online berarti ya. Ada di online. Ada di mungkin di websitenya. Biasanya masuk ke website sekolahnya atau website apa tuh biasanya? Biasanya di website dari Pemdasi sendiri udah ada sih. Kalau di setiap sekolah biasanya ada kayak kalau kontak person kalau saya bilang. Betul. Jadi kayak bisa WA ke sana, bisa tanya ke sana. Mungkin informasinya bisa dapat dari saya juga kayak gitu. Jadi nggak harus datang ke sekolah tanya-tanya kayak gitu, nggak harus. Oke, berarti lebih gampang lagi ya, tinggal buka website dari mungkin Diknas gitu kan, Diknas masing-masing daerah gitu kan. Terus juga ada kontak person masing-masing sekolah sehingga mempermudah gitu kan, sehingga nggak ada lagi syaratnya salah atau apa salah gitu kan. Betul. Nah sekarang kita bahas lebih serius dikit nih. Tadi kan kita masih main-main aja ya. Oke, nah sekarang kalau jalur PPDB di tahun 2023 ini, kemungkinan mungkin tahun depan masih sama gitu kan. Jadi itu ada jalur apa aja sih yang kami tahu? Kalau jalur PPDB yang pasti yang pertama adalah jalur zonasi. Kemudian afirmasi. Kemudian perpindahan orang tua atau wali, dan yang terakhir jalur prestasi. Oke, berarti ada 4 jalur ya tadi ya. Berarti ada jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, sama terakhir jalur prestasi. Prestasi, betul. Oke, nah berarti kan kalau setiap jalur ini pasti ada syarat-syarat kuota-kuotanya gitu kan. Berapa sih yang diterima lewat jalur zonasi, jalur prestasi? Itu ada nggak sih aturan-aturannya tentang kuotanya? Kuota-kuotanya ada. Jadi untuk pemerintahan pusat itu biasanya ada aturan tertentu. Mungkin di Pemda satu, Pemda lain berbeda, tapi range-nya tidak terlalu jauh. Jadi kalau untuk SD itu daya tampungnya minimal kalau untuk zonasi misalkan ya, zonasi itu 70% dari daya tampung sekolah tersebut. Kemudian kalau SMP 50% untuk jalur zonasi, kemudian kalau SMA juga 50%. Nah, kemudian kalau untuk jalur afirmasi itu 15% dari daya tampung. Kemudian kalau untuk perpindahan orang tua atau wali itu 5%. Nah, biasanya kalau misalkan masih ada sisa kuota itu masuk ke jalur prestasi. Tapi pasti setiap sekolah ada jalur prestasi karena mereka juga pengen sekolahnya ada siswa-siswa yang berkualitas juga gitu. Oke, berarti kalau kita lihat di sini jalur terbesar adalah jalur zonasi. Gitu kan, hampir tadi SD 70%, SMA, SMP 50%. Nah, berarti mungkin ini apakah pemerintah itu pengen meratakan pendidikan atau seperti apa nih, kayak zonasi diperbesar gitu kayaknya? Mungkin kalau dari pendapat saya ya, pemerintah ingin meratakan jumlah siswa di setiap sekolah. Jadi kayak kalau dulu itu kan ada SMA favorit. Dan SMA favorit itu akan diserang dari beberapa daerah yang berbeda-beda. Nah, harapannya dengan zonasi ini siswa ataupun anak-anak yang berprestasi itu bisa berkarya atau lebih berprestasi di sekolah dekat mereka gitu. Jadi sekolah A, B, C itu lebih merata lagi untuk kemampuan entah itu siswanya ataupun dari segi sekolahnya betul. Gitu ya. Oke, jadi tadi biar lebih merata. Jadi nggak lagi ada stigma sekolah unggulan. Kalau dulu mungkin yang saya tahu biasanya SMA 1 tuh daerah biasanya unggulan tuh. Dari kampung manapun nyerbu ke sana gitu. Kalau sekarang mungkin dengan sistem ini pemerintah pengen agar setiap daerah punya sekolah favoritnya masing-masing. Masing-masing, betul. Oke. Nah sekarang kita bahas satu-satu yuk. Kan pertama jalur zonasi nih. Ya, nah kalau jalur zonasi kan dilihat dari zonanya atau daerah sekitarnya. Nah selain dari tempat tinggal di sekitarnya, ada nggak sih syarat lain buat jalur zonasi ini? Kalau untuk jalur zonasi sendiri, kalau untuk SD itu biasanya usia dulu, baru kalau untuk
zonasi dan perpindahan orang tua ya. Kalau SD itu usia dan baru kayak zonasi ada prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3 kayak gitu biasanya. Kalau untuk SMP biasanya ke bagian zonasi dulu yang diperhitungkan. SMP SMA itu adalah memperhitungkan jaraknya dulu. Kayak gitu. Kalau untuk yang SMK itu jalur zonasi tidak ada, tapi ada jalur yang lain kayak jalur prestasi, afirmasi dan jalur perpindahan orang tua. Oke, berarti zonasi nggak hanya dilihat dari seberapa dekat, tapi dilihat dari usianya. Usia juga. Berarti nanti kalau di ranking itu berarti kita cari yang paling tua dulu, bener? Biasanya kalau SD ya. SD ya. Kalau SMP itu prioritasnya dulu. Jaraknya dulu. Baru itu range-nya adalah usia. Kalau kemarin pengalaman kayak gitu sih. Oke. Jadi dilihat usianya. Oh, usianya udah memenuhi nih. Misalkan syarat SMA contohnya 15 tahun. Gitu. Berarti kalau dia usianya 16 tahun lebih diprioritaskan. Lebih diprioritaskan. Betul. Oke. Jadi nggak hanya kedekatan jarak rumah ke sekolah, tapi juga dari faktor usianya. Oke, itu buat jalur zonasi gitu. Karena yang kedua tadi ada jalur afirmasi. Betul. Saya dengar afirmasi itu kayak kita afirmasi gitu kan, kayak kita lagi pengen sesuatu, kita afirmasi biar mendapatkan sesuatu. Nah, kalau di sini afirmasi seperti apa sih? Jadi jalur afirmasi itu diperuntukkan untuk mungkin keluarga yang ekonomi rendah, kemudian ibaratnya keluarga miskin kayak gitu. Dan ada beberapa juga yang untuk siswa-siswa penyandang disabilitas gitu. Jadi dengan harapan PPDB jalur afirmasi ini, mereka yang mungkin kurang mampu atau mungkin secara fisik kurang itu masih tetap bisa bersaing. Oke. Nah, berarti jalur afirmasi ini buat orang-orang yang tadi tidak mampu baik secara ekonomi gitu, maupun tadi misalkan ada keterbatasan mungkin di tubuhnya seperti itu. Nah, berarti kalau jalur afirmasi ini biayanya gratis berarti? Atau semua jalur gratis? PPDB di Indonesia harusnya gratis semuanya. Karena sekolah itu dapat operasional dari pemerintah gitu. Oke. Soalnya saya taunya dulu saya waktu masuk SMA beli formulir dulu. Oh iya, betul. Saya juga, Pak. Oke, sejaman berarti ya. 90 berarti lahirnya, Pak. Aduh. Bener. Jangan disebut tahun di sini, Pak. Iya, sama sih 90. Oke. Nah, berarti sekarang udah nggak ada bayar lagi. Semuanya sudah gratis. Baik tadi 4 jalurnya gratis. Oke. Menarik nih. Berarti jadi orang tua nih di luar sana jangan khawatir gitu, yang mau mendaftarkan anak-anaknya di sekolah atau sekolah negeri, yang wah biayanya berapa? Ternyata semuanya sudah gratis. Betul. Oke. Nah, yang ketiga sekarang kita masuk ke jalur tadi perpindahan orang tua. Ini sih gak bingung nih, kok orang tua pindah dia bisa masuk SMA tertentu nih. Ini itu kenapa sih ada jalur itu? Jadi di sini kemungkinan besar kan ada orang tua yang harus berikatan entah dengan dinas atau dengan sesuatu institusi gitu, sehingga mereka harus berpindah tempat dalam kurun waktu tertentu. Jadi kayak mereka harus misalkan masa kerja berapa tahun kayak gitu. Jadi mereka untuk anak-anaknya mereka ini kan terkadang perlu juga sekolah yang di negeri juga. Nah, mereka bisa ikut berpartisipasi dalam PPDB juga kayak gitu. Selama ada syarat-syarat juga yang perlu dipenuhi. Apa aja syaratnya kalau itu? Misalkan surat domisili kayak gitu. Jadi itu harus dibuktikan. Kalau dia udah berdomisili di situ kurang lebih kalau nggak salah 2 tahun gitu. Jadi kayak walaupun mereka mungkin beda ya, tapi mereka juga punya kesempatan, tapi tetap ada persyaratan-persyaratan yang perlu di. Oke, berarti kayak biasanya orang-orang yang pindah dinas tuh orang tuanya, misalkan dia harus ditempatkan di daerah mana gitu kan. Berarti kalau zonasi kan nggak mungkin tuh. Iya. Jaraknya ribuan kilometer. Bisa lewat jalur perpindahan orang tua. Tapi syaratnya dia harus menetap tadi selama 2 tahun kayak gitu ya. Jadi bisa jadi KTP-nya masih KTP daerah, tapi dia karena dinasnya pindah ke Jakarta contohnya. Berarti dia bisa tetap sekolah di Jakarta. Bisa. Yang penting ada surat domisili tadi Iya, ya. surat domisili. Oke. Jadi soalnya banyak juga nih kasus-kasus tadi orang-orang malah mereka nggak tahu nih ada jalur perpindahan orang tuanya atau domisili tadi. Mereka malah tadi curang-curang gitu, kakaknya di akal-akalin segala macam. Sebenarnya nggak usah khawatir, berarti orang-orang tadi mungkin karena pekerjaan orang tuanya pindah ke suatu daerah bisa lewat jalur perpindahan orang tua tadi. Selama ada keterangan domisili tadi ya. Iya. Oke. Nah, sama ini yang paling terakhir yang menarik itu jalur
prestasi. Nah, prestasi sini apakah hanya prestasi akademik aja atau bisa prestasi di luar akademik juga sih Kak? Kalau kemarin yang saya baca-baca ya, itu kalau jalur prestasi ini tetap dibagi menjadi dua. Ada akademik dan non akademik. Nah, akademik punya kriteria tertentu nih untuk penilaiannya. Kemudian kalau non akademik pun sama kayak gitu. Jadi baik akademik dan jadi kalau jalur prestasi dibagi dua itu persentasenya terkadang mungkin sama. Ini misalkan 50-50 atau mungkin ada sedikit berbeda tergantung dari sekolah mau mengambilnya di bagian mana sih. Oke. Jadi prestasi bisa dua hal ya, dari jalur tadi akademik maupun non akademik. Nah, kalau akademik sendiri itu yang dilihat dari apanya sih? Kan kalau dulu zaman kita masih ada UN ya kan? Iya, betul. UN. Nah, sekarang kan standar setiap sekolah berbeda tuh. Nah, pemerintah biasanya melihat nilai apa sih biasanya buat jalur akademik ini? Kalau yang pasti kalau akademik selalu dari rapot sih. Ya. Rapot. Rapot. Jadi terkadang juga ada dari rapot yang entah itu dari semester berapa. Jadi nggak hanya dari nilai akhirnya saja. Jadi ada mereka punya formula tersendiri lah untuk tahu untuk merumuskan nilai jalur prestasi ini range-nya segini gitu. Oke. Nah, sebenarnya tadi yang kedua ada jalur yang non akademik prestasinya. Berarti buat orang-orang yang punya prestasi misalkan di olahraga, di kesenian itu bisa juga mendaftarkan diri lewat jalur prestasi ini. Jadi kayak ya yang mau akademiknya bagus ataupun yang non akademiknya bagus tapi mungkin akademiknya agak sedikit terkendala, tapi mereka tetap punya kesamaan untuk peluang masuk di jalur prestasi. Oke. Nah, sekarang kita ada pertanyaan-pertanyaan nih dari netizen di luar sana gitu kan. Mungkin banyak orang-orang yang masih agak bingung nih tentang penerimaan siswa baru. Ini ada pertanyaan pertama nih. Nah, kalau zaman dulu katanya kan ada sistemnya rayon ya kan, dan nilai UN tuh sebagai standar nasionalnya nih gitu kan. Kalau sekarang kan dibuat tadi ada 4 jalur, zonasi segala macam. Nah, kalau pandangan dari Kawistu sendiri nih, kira-kira jalur mana sih, yang mana sih yang lebih baik gitu? Apakah yang dulu kita masih pakai UN atau yang sekarang nih? Pendapat pribadi aja ini, Mas. Oke. Kalau pendapat pribadi, jujurly saya lebih prefer memang saat ini ya, karena menurut pendapat saya itu membuat sekolah-sekolah menjadi lebih merata. Kalau dulu kan UN ya, ke standar masuk misalkan SMA atau SMP kan dari nilai UN gitu. Terkadang kalau dulu sekolah favorit diserang oleh orang-orang yang dari jauh. Sedangkan yang sebelah sekolahnya mau sekolah di situ yang lebih dekat itu karena UN-nya mungkin kurang jadi tidak memiliki kesempatan. Tapi dengan ada 4 jalur ini tadi, baik yang zonasi, kemudian afirmasi, kemudian ada perpindahan orang tua dan bahkan prestasi yang pintar-pintar mau ikut berpartisipasi di PPDB suatu sekolah pun masih bisa. Jadi saya rasa lebih bagus dan lebih menurut saya lebih merata lagi untuk PPDB ini yang tipe sekarang itu selalu dipertahankan kayak gitu. Oke, berarti menurut Kawistu lebih bagus yang sekarang karena kesempatan untuk seseorang bisa melanjutkan sekolahnya lebih besar. Kalau dulu mungkin yang nilainya bagus aja, yang pintar-pintar aja. Kalau sekarang tadi karena mungkin jarak sekolahnya dekat ke rumah jadi bisa gitu. Oke. Nah, sama tadi di awal-awal kan Kawistu sharing nih daftarkan saudaranya gitu. Coba di-sharingkan gak sih? Kemarin ada pengalaman menarik gak sih gitu pas daftar ini gitu. Misalkan kayak wah ternyata buka-buka dulu websitenya segala macam, syarat-syaratnya ngumpulin dulu, ada gak pengalaman menariknya selama kemarin? Pengalaman menarik yang pasti pertama informasi ya. Informasi tentang hal-hal ya tadi persyaratan tadi terkait. Biasanya selain sosialisasi di sekolah itu mereka memberikan kayak link-link YouTube untuk tutorial lah ibaratnya sehingga kita juga harus mempelajari itu. Kalau dari saya pribadi karena ya cukup familiar dengan internet, dengan handphone kayak gitu sehingga juga lebih memudahkan juga dalam mempelajarinya. Betul. Terus kalau dari kemarin itu ada mungkin plus minusnya sih ya. Kalau saya bilang ya. Kalau dibilang kurang ya, kalau saya jadi kurangnya dulu ya. Memang karena
keponakan ya, adik saya itu tempat tinggalnya berada di prioritas ketiga dari sekolah-sekolah terdekat. Jadi dia nggak bisa jadi prioritas pertama nih, karena sekolahnya kan nggak sekolahnya duluan baru tinggal gitu kan ya. Jadinya membuat deg-degan juga gitu. Wah, ini prioritas 3 juga, terus usia juga menjadi pertimbangan juga setelah tadi prioritasnya kayak gitu, sehingga ya agak sedikit was-was gitu. Tapi bagusnya adalah dengan PPDB yang sekarang ini kan online. Kayak tadi terus real time juga. Betul. Saya bisa kayak ceknya itu mau jam 10 malam, mau jam 12 malam kita bisa ngecek datanya. Data yang masuk itu benar-benar cepat. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat nih, kayaknya ini udah 15 ke bawah nih, harus siap-siap. Kemudian kalau misalkan mau pindah kan, adik saya juga pindah kan. Jadi karena dia udah mental kalau saya bilang ya, udah nggak bisa lah. Ini harus coba yang lain kayak gitu. Nah itu pun cepat juga dari HP langsung bisa gitu. Jadi dimudahkan lah kalau saya rasa sih. Lebih banyak positifnya kalau saya merasa. Jadi kayak kalau dulu kan kita mesti datang ke sekolah gitu kan buat ngecek, wah tiap hari absen udah nomor berapa nih. Kalau sekarang bisa online real time, jadi lebih mudah lagi. Oke, jadi di sini juga saya ada data sedikit, boleh saya ini ya. Nah, kalau kemarin kan ada kasus kalau di Jawa Barat nih. Rumahnya di mana? Kalau sekarang tinggalnya di Jakarta. Dulu di Jawa Tengah. Sekarang kebetulan kita lagi dari Jawa Barat, bener ya? Iya. Pas banget ya Jawa Barat sekarang. Nah, kita kasusnya Jawa Barat ini. Nah, ini Bapak Gubernur ya Pak Ridwan Kamil menyatakan ada 4.791 kasus penyalahgunaan. Penyalahgunaannya di jalur zonasi. Jadi ada yang mengakali kartu keluarganya, ada yang mengakali domisilinya, gitu kan. Nah itu kan berarti ada sebuah kecurangan di sana. Kalau Kawis tuh gimana sih menanggapi ini gitu? Kok bisa sih orang-orang sampai mau curang sih gitu buat demi daftar sekolah aja gitu? Oke. Kalau dari persepsi saya sendiri ya, memang dimulai dari mindset sih mungkin ya, dan saya merasa cukup prihatin juga di mana PPDB bisa ada kecurangan sebenarnya. Sebenarnya juga ya agak sedikit prihatin juga, tapi saya harap nanti kedepannya ada aturan ataupun hal-hal yang mendukung PPDB ini bisa lebih transparan, kemudian juga lebih bisa dipercaya lagi lah ya, karena menurut saya ini sistemnya sudah cukup bagus ya. Semoga nanti dengan aturan-aturan yang mendukung bisa mengurangi angka-angka kecurangan itu ya. Mungkin kasih juga kayak punishment mungkin ya buat orang-orang yang udah kemarin curang, dikasih misalkan dia nggak boleh, contoh misalkan dia nggak boleh diterima di negeri contoh. Jadi dia kayak biar orang-orang kedepannya jerak sehingga tidak mengulangi hal yang sama lagi ya. Dan mungkin oknum-oknum yang melakukan hal tersebut juga sih perlu punishment juga. Betul. Sehingga kesempatan baik dari dua belah pihak ini untuk melakukan kecurangan tidak terjadi gitu. Oke. Nah, sama tadi kan dibilang adanya di Jakarta ya sekolahnya, benar? Betul. Nah, saya ada data lagi di data bahwa kuota setiap tahunnya itu, saya lihat yang tahun 2023 ya, SD tahun ini yang diterima itu 93 ribuan siswa. SMP 71 ribuan siswa. SMA ditambah SMK hanya 48 ribu siswa. Nah, kita asumsikan nih, berarti kan setiap tahun yang masuk sama yang lulus sama jumlahnya. Berarti kan ada selisih nih dari SD ke SMP, SMP ke SMA, sekitar 20 ribuan tiap jenjang. Nah, apakah karena kekurangan jumlah kuotanya ini gitu di setiap tingkatan tadi menimbulkan orang kayak rebut-rebutan jadi masuknya, sehingga bersaing-saing, bahkan tadi sampai ada yang curang. Apakah ini berpengaruh juga, Kak Wisnu? Bisa jadi sih, karena kan namanya juga seleksi alam ya. Jadi ya kuotanya yang sedikit dan yang ibaratnya ingin kuota tersebut itu banyak, mereka terkadang perlu mau cari cara, entah itu cara apa saja, sehingga mungkin terpikirkan cara-cara yang ilegal tadi, sehingga ya membuat menjadi banyak kecurangan yang terjadi seperti itu sih. Oke. Udah cukup lama nih kita ngobrol nih, kalau nggak salah udah sekitar 1 jam lebih gitu. Belum ya? Oke, jadi nah sekarang kita mau di ending aja nih, kita bisa nggak Kak Wisnu kayak
kasih kesimpulan sama kasih tips nih mungkin buat para Sinotivers di sana gitu kan, bahwa jalur tadi masuk PPDB kan banyak. Nah misalkan tadi dikasih juga ada jalur prestasi. Otomatis kalau prestasi itu harus ditingkatkan dari awal-awal kan, gitu kan. Ada nggak tipsnya biar prestasinya nih gitu bisa dipertahankan dan bisa masuk ke jalur prestasi? Boleh dikasih tips dan triknya buat Sinotivers di sana. Oke, ya mungkin buat Sinotivers yang ada di sana untuk lebih persiapan untuk jalur-jalur PPDB, terutama jalur-jalur prestasi, yang pasti persiapan di segi akademis kita perlu prepare kan, karena belajar akademis itu tidak bisa semalam langsung bisa ya. Jadi perlu dipreparekan baik-baik, belajar dengan konsisten, continue, terus apa yang mau diarahkan nanti minat dan bakatnya. Pokoknya teman-teman tetap semangat, belajar terus, lakukan yang terbaik lah. Oke, good. Kalau misalkan ternyata butuh bantuan belajar, ke Sinotivers aja, bener nggak sih? Cakep. Setuju. Oke, nah jadi mungkin terima kasih buat waktunya hari ini Kak Wisnu, sharing-sharingnya juga. Mungkin banyak hal yang bermanfaat yang bisa Sinotivers dapatkan. Oke, mungkin sekian saja buat podcast kita kali ini. Masih di podcast Edukasi Sinotivers, jangan tutup pintumu.